Pagi, Saudara Kristen, kembali kita dalam renungan pagi hari ini dan saya ingin sampaikan beberapa hal, satu tema yaitu tak tergoncangkan. Saudara kasih Tuhan, setiap hidup anak-anak Tuhan atau orang-orang yang mengikut Kristus, seharusnya kita adalah hidup yang kokoh dan tidak tergoncangkan. Di mana kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan yang kokoh, teguh, dan tidak tergoncangkan sampai garis akhir. Saudara kasih Tuhan, saya akan landasi kebenaran firman itu yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dikatakan jelas kepada Timotius bahwa pada hari terakhir akan ada masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang betul-betul pelik, kondisi yang betul-betul chaos mungkin seperti itu, masa yang sukar. Di dalam kondisi seperti ini, mungkin saat ini banyak orang sudah merasakan bahwa mereka berada di zaman akhir. Adanya peperangan, adanya bencana alam, adanya kelaparan dan banyak hal yang sedang terjadi di muka bumi ini di hari terakhir. Banyak orang yang melakukan sesuatu bagaimana kita mengatasi masa yang sukar itu. Banyak orang mungkin berusaha dengan kekuatan sendiri, mulai menabung emas, memborong emas, atau mungkin kita menjadi orang yang tidak boros dalam hidup ini. Di mana banyak orang yang mulai menyimpan harta, menyimpan keuangan untuk mengatasi masa yang sukar. Mungkin mereka berpikir ketika kami tidak boros dan kami boleh menyimpan banyak harta, mungkin di masa yang sukar kami bisa mengatasinya. Tapi saya ingin beritahukan masa yang sukar yang ada, yang terjadi ini, ibarat seperti saudara berada di dalam sebuah kapal, dan kapal itu ada di tengah-tengah laut yang sedang diombang-ambingkan oleh gelombang. Ketika saudara ada dalam laut dan diombang-ambingkan gelombang, maka harta yang ada di dalam kapal yang saudara bawa, apapun yang ada di dalam kapal itu tidak akan mempengaruhi kegoncangan itu. Atau di mana harta itu tidak akan bisa mengatasi suatu kegoncangan yang dialami oleh kapal itu. Artinya bahwa ketika saudara mencoba untuk menabung, mencoba untuk menghemat, mencoba untuk banyak hal, itu semuanya baik. Tetapi ketika masa yang sukar, maka harta, kekayaan, dan apa yang saudara lakukan dengan kekuatan saudara sendiri, itu tidak akan menjawab masalah yang sukar itu. Karena kita berada dalam kapal yang sedang tergoncangkan, maka semua yang ada di dalamnya pun ikut tergoncangkan. Baik orang miskin, orang kaya yang ada dalam kapal itu pasti tergoncangkan. Jadi saudara kasih Tuhan, ada bagian yang saudara sadari bahwa tidak ada kekuatan yang bisa mengatasi kegoncangan di akhir zaman ini. Karena firman-Nya saudara kasih Tuhan dalam Ibrani 12 ayat yang ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bahwa semuanya itu akan tergoncangkan, akan berubah. Tetapi untuk ada bukti, ada satu yang tidak tergoncangkan. Inilah yang disebut dengan masa yang sukar, di mana kita ini harus betul-betul menemukan yang tidak tergoncangkan dan kita ada di dalamnya. Dan orang-orang seperti inilah orang yang betul-betul akan bertahan dan akan berkata, aku tak tergoncangkan. Jadi saudara kasih Tuhan, di masa yang sukar, masa yang dimana mengalami kegoncangan, kita harus bisa menemukan diri kita berada di dalam sesuatu yang tak tergoncangkan. Karena ketika kita tergoncangkan itu seperti ketika perahu daripada Yunus, kapal daripada Yunus yang diterpa oleh gelombang yang begitu besar. Semua barang tidak bisa menyelamatkan. Bahkan barang-barang yang ada dalam kapal itu dibuang semuanya. Tetapi saudara kasih Tuhan, apa yang diperlukan? Diperlukan adalah sesuatu
yang tidak tergoncangkan. Artinya ketika masa yang sukar, ketika semuanya tergoncangkan, hidup saudara saya harus ada menemukan di bagian yang tak tergoncangkan. Maka saudara tidak akan tergoncangkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika perahu atau kapal itu tergoncangkan, apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah sandaran yang kuat, di mana kapal itu bisa berlabuh dan kapal itu bisa melekat dengan sesuatu yang tak tergoncangkan. Biarlah hidup saudara ini menemukan di akhir zaman ini, di masa yang sukar ini, saudara menemukan yaitu sandaran yang tak tergoncangkan. Dan saudara kalau menemukan itu, maka saudara teguh di akhir zaman ini. Dikatakan oleh Mazmur 61 ayat yang ketiga, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Jadi saudara Kristus Tuhan, Mazmur Daud menemukan tempat yang tak tergoncangkan. Dia berkata, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindungan ialah Allah. Di tengah-tengah kesulitan apapun juga, Daud tak tergoncangkan karena dia menemukan tempat perlindungan. Biarlah saudara di masa yang sukar, bukan saudara berusaha menghadapi masa yang sukar, mengcounter masa yang sukar dengan kekuatan saudara sendiri. Tapi cobalah saudara menemukan Tuhan yang tak tergoncangkan, supaya saudara bisa bersandar dan menjadi orang yang tak tergoncangkan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjumpai Engkau, Tuhan yang tak tergoncangkan. Haleluya, amin.